Saudara-saudaraku, kita semua sudah jelas dan pasti mengerti bahwa tugas mengajar yang Tuhan Yesus Kristus berikan melalui amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah mengajar, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sekaligus memperingatkan kita semuanya. Mengapa demikian? Kita seringkali melihat para pengkhotbah itu berkhotbah untuk orang-orang yang dikhotbahi. Para guru mengajar untuk orang yang diajar. Dan semua orang-orang berbicara tentang firman Tuhan untuk orang yang mendengarkannya. Hingga hal yang esensi, hal yang penting dilupakan oleh pengkhotbah, pengajar, guru atau guru Injil atau diakon atau siapapun yang membicarakan firman Tuhan. Mengapa sering dilupakan? Karena orientasinya adalah untuk siapa yang mendengarkan. Juga ketika, bahkan ini yang sangat aneh, ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan pun kadang-kadang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ada kalanya orang mendekati pendeta khotbah pendeta luar biasa bagus, tapi sayang mengapa tidak dikhotbahkan sore pendeta? Lalu pendeta mengatakan, emangnya mengapa kalau dikhotbahkan pagi? Sebab begini, orang-orang itu datangnya sore hari. Jadi khotbah pendeta itu cocok untuk dikhotbahkan sore hari. Oh, ternyata ada juga orang yang mendengarkan khotbah pun bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, ini adalah kesalahan fatal dan juga kebiasaan yang buruk yang hampir menghinggapi banyak orang percaya, termasuk orang-orang yang memang pelayanannya adalah dalam hal mengajarkan firman Tuhan. Namun mereka lupa bahwa tugas utama seorang pengajar firman Tuhan adalah mengajar, melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam suratnya kepada Timotius, Paulus memberitahukan hal yang esensi itu, supaya setiap orang yang bertugas melayankan firman Tuhan, orang itu mengalami pembaharuan. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Jadi pada saat kita mempersiapkan kebenaran firman Tuhan untuk yang kita sampaikan dalam bentuk pengajaran, khotbah, orasi ataupun yang lainnya, maksudnya di sini hal pertama yang penting adalah ketika kita merenungkan dan membaca firman Tuhan yang menjadi teks pembicaraan kita pertama-tama belajar apakah kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui teks ini. Jadi ketika kita mempersiapkan diri, kita tidak berpikir untuk siapa yang akan mendengar, tapi berpikir untuk diri kita. Jadi pada waktu kita mempersiapkan untuk suatu khotbah atau untuk suatu pengajaran, ketika kita menggali dan meneliti firman Tuhan, mestinya pertama-tama yang kita pertanyakan adalah teks ini mengajarkan kebenaran apa kepada saya. Nah, setelah kita mengerti kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan melalui teks yang kita renungkan, lalu pertanyaan kedua, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dari kebenaran yang kita dapat simpulkan dari teks itu, kemudian kita pakai untuk otorisasi kehidupan kita atau untuk introspeksi diri kita. Kemudian dengan kebenaran yang sudah kami pahami atau saya pahami ini, adakah sesuatu yang tidak beres dengan dan dari hidup saya? Setelah kita introspeksi diri, kita menemukan hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita. Tapi kalau secara keseluruhan kita telah melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita mengatakan puji Tuhan, haleluya, benar demikian Tuhan. Namun jikalau ajaran itu kemudian menempelak kita, maka kita mestinya mengerti letak persoalan dan kesalahan kita berkenaan dengan kebenaran itu. Lalu yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Jadi langkah yang ketiga adalah ketika kita tahu ada yang tidak beres dalam kehidupan kita, kita mengambil langkah pertobatan, mengaku apa kesalahan kita, dosa-dosa kita, kekeliruan kita di hadapan Allah, dan kita memegang janjinya. Barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil, maka ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi ada 3 tahap yang penting ketika kita hendak mempersiapkan khotbah itu, yaitu pertama mengajarkan tentang apa, lalu mengkoreksi apa tentang hidup kita, dan lalu kita memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau proses mempersiapkan itu berarti kita sedang berperkara dengan Tuhan. Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan seolah berkata, aku ingin berperkara denganmu. Ya, hari ini aku ingin berbicara denganmu. Nah,
setiap pengkhotbah pengajar mestinya telah mengalami pembaharuan terlebih dahulu sebelum ia dipakai oleh Allah untuk memperbaharui orang lain. Artinya inilah yang seharusnya dilakukan, bahwa memang tugas kita adalah mengajar, melakukan. Sebelum kita mengajar melakukan, kita sendiri telah terlebih dahulu melakukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.